Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Diana Maftuhah, mahasiswa Universitas Islam Kiai Haji Ahmad Muzaki Shah dari program studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Salam hormat saya ucapkan kepada Bapak dosen Bapak Muhammad Fikri Farihin MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah studi hadis. Di video kali ini pada materi ke-9 saya akan menjelaskan tentang pengertian hadis. Hadis merupakan sumber hukum kedua dalam Islam setelah Al-Quran. Nah, di dalamnya terkandung berbagai nilai moral, etika, dan ajaran yang relevan untuk diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mengajarkan hadis sejak dini bukan hanya membantu anak dalam mengenal Islam secara lebih utuh, tetapi juga membentuk dasar-dasar karakter yang kuat dan positif. Anak-anak usia dini ini sedang berada pada fase perkembangan spiritual yang aktif dan sangat mudah dibentuk, sehingga pengenalan terhadap hadis dapat menanamkan nilai-nilai Islami sejak awal kehidupan mereka. Penelitian dalam bidang psikologi perkembangan menunjukkan bahwa nilai-nilai moral yang diajarkan di usia dini itu akan menetap lebih lama dan menjadi bagian dari kepribadian seseorang. Oleh karena itu, mengenalkan hadis kepada anak bukan hanya bersifat pendidikan keagamaan, tetapi juga pendidikan dan karakter. Selanjutnya, karakter anak pada usia dini dalam tahap belajar. Anak usia dini itu berusia dari 0 sampai 6 bulan. Nah, berada dalam tahap perkembangan yang unik. Mereka memiliki cara belajar yang khas dan berdoa dan berbeda dari anak yang lebih besar atau orang dewasa. Nah, memahami karakteristik ini sangat penting. Proses pembelajaran termasuk pengajaran hadis dapat dilakukan secara efektif dan menyenangkan. Yang pertama, belajar melalui bermain. Anak usia dini itu paling efektif melalui efektivitas bermain. Bermain bukan hanya berbentuk hiburan saja, tetapi merupakan media utama untuk mengeksplorasi atau memahami lingkungan serta mengekspresikan ide dan emosi mereka. Yang kedua, konkret dan visual. Nah, anak pada usia dini cenderung berpikir secara konkret dan belum mampu memahami konsep abstrak secara penuh. Maka dari itu, mereka membutuhkan alat bantu visual, media gambar, dan contoh nyata dalam pembelajarannya. Yang ketiga, meniru dan mengamati. Anak-anak pada usia dini itu adalah peniru yang paling cepat. Mereka belajar dari melihat dan meniru perilaku orang dewasa di sekitar mereka, terutama orang tua dan guru. Nah, keteladanan menjadi metode pengajaran paling efektif antara orang tua dan guru itu. Yang kelima, rasa ingin tahu yang tinggi. Anak-anak itu memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, berbeda dengan orang dewasa, karena di dalam hati mereka itu banyak bertanya, banyak rasa penasaran, dan di lingkungan belajar harus mendukung eksplorasi yang sangat penting untuk memenuhi kebutuhan ini. Yang keenam, belajar dari pengalaman langsung. Anak lebih mudah memahami sesuatu yang mereka alami sendiri. Maka dari itu, pembelajaran berbasis pengalaman sangat efektif untuk kelompok anak usia dini. Selanjutnya, metode mengajarkan hadis kepada anak usia dini. Yang pertama, metode bermain dan bernyanyi. Dengan metode ini, anak usia dini sangat menyukai kegiatan yang menyenangkan, mengajarkan hadis melalui lagu atau nyanyian yang sederhana dan dapat membantu mereka mengingat dan memahami isi hadis. Contoh seperti lagu-lagu pendek dari hadis kebersihan adalah sebagian dari iman, bisa dicontohkan seperti itu. Yang kedua, metode keteladanan. Anak belajar banyak dari meniru. Guru atau orang tua dapat menjadi contoh dengan mengamalkan hadis dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya hadis tentang senyum. Senyummu kepada saudaramu adalah sedekah. Nah, itu bisa dijadikan contoh kepada anak-anak usia dini. Yang ketiga, metode bercerita. Metode bercerita itu menyampaikan hadis melalui cerita yang relevan dan menarik yang dapat membantu anak memahami konteks dan makna dari hadis. Yang keempat, metode
visual dan audio. Metode menggunakan gambar, video, animasi Islami, dan buku bergambar bisa meningkatkan pemahaman anak terhadap hadis. Visualisasi akan memudahkan anak memahami makna dan situasi dari isi hadis. Nah, mengajarkan hadis kepada anak usia dini adalah langkah paling penting dalam membentuk karakter Islam sejak dini. Dengan memahami karakteristik anak, pendidik dan orang tua dapat memilih metode yang tepat seperti bermain, bercerita, bernyanyi, keteladanan, dan pengulangan. Nah, proses ini tidak mudah, harus dilakukan secara konsisten dan menyenangkan agar anak mencintai ajaran Islam sejak dini. Mungkin cukup sekian di video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.